Berbeda dengan Ibrahim Pasha, Syehzade Mustafa atau Hurrem sendiri, kamera tidak berhenti pada tubuh tak bernyawanya dengan iringan musik duka. Ia tidak dijatuhi hukuman mati, dan racun tidak disajikan dalam hidangan penutup yang indah. Sumbul AA dari serial ini hanya menghilang dari layar. Saat gejolak dramatis era Sulaiman mereda, karakternya, yang bagi jutaan penonton telah menjadi perwujudan kesetiaan dan kebijaksanaan hidup, perlahan-lahan larut dalam bayang-bayang sejarah. Para pencipta memberinya hak istimewa yang langka untuk pergi tanpa kematian yang dramatis. Ia bertahan hidup, bahkan melampaui nyawa tuannya. Dan disinilah letak titik ketegangan utamanya. Karena otak kita, yang telah dibesarkan dengan hukum-hukum dramaturgi, menolak untuk percaya pada akhir sederhana hidup terus. Penonton secara intuitif merasakan ada sesuatu yang janggal. Dalam dunia di mana dari racun hingga pedang yatagan hanya selangkah saja, di mana favorit Sultan hari ini bisa dengan mudah kehilangan nyawa besok, ketidakpastian seperti ini lebih buruk daripada akhir cerita apapun di layar. Hal itu memicu pertanyaan utama. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa yang menanti seorang Qasim yang menua, kehilangan perlindungan, yang tahu terlalu banyak rahasia istana? Di sini kisah fiksi bertabrakan dengan realitas yang keras. Nama Sumbul AA bukanlah paspor sejarah, melainkan lebih tepat disebut nama samaran dramatis yang diambil oleh tim penulis naskah dari era yang jauh lebih kemudian dan suram. Sumbul AA yang sesungguhnya mengendalikan takdir kekaisaran bukan di masa Sulaiman, tetapi pada masa Sultan Ibrahim pertama, si gila, seabad setelahnya. Dan karirnya bukanlah kisah pelayan setia, melainkan buku pelajaran tentang politik istana yang kejam. Ia adalah orang yang mengendalikan aliran emas dan akses kepada penguasa. Kekuasaannya hampir mutlak, hingga suatu hari kekuasaan itu runtuh dalam sekejap. Justru kesenjangan antara nasib karakter yang dicintai dan hukum tanpa ampun dari istana Ottoman inilah yang menciptakan ruang untuk penyelidikan kita. Namun hari ini, kita tidak akan membatasi diri hanya pada nasib Sumbul A di masa Sultan Ibrahim. Kita juga akan mengajukan pertanyaan yang jauh lebih menggelitik. Akhir seperti apa yang menanti seseorang dalam posisinya di abad ke-16 yang sebenarnya? Bayangkan sebuah situasi. Tahun 1558, Hurrem Sultan wafat. Pelindung utama, sumber kekuatan dan makna, lenyap. Di atas tahta, bukan lagi Sulaiman yang muda, tergila-gila pada selir Slavia, melainkan seorang penguasa yang terdalam goncangan kehilangan, yang telah berubah. Favorit-favorit baru, intrik-intrik baru, dan dia, seorang kasir tua, arsip hidup dari era yang telah pergi. Dia tahu di mana tulang-tulang disembunyikan, bagaimana intrik dirancang, kepada siapa dan berapa banyak dibayar untuk diam. Kesetiaannya tak ternilai, tetapi pengetahuannya mematikan. Bagi tatanan baru, dia bukanlah simbol, melainkan ancaman. Dengan demikian, tujuan kita bukan sekedar menyebut tanggal kematian, ini adalah sebuah upaya rekonstruksi. Dengan menggunakan analogi historis nasib para kasir perkasa, kita akan memodelkan beberapa skenario kemungkinan akhir hidupnya. Dari pengasingan yang relatif ringan hingga pembunuhan cepat dan kejam di ruang bawah tanah Topkapi. Setiap dari opsi ini akan didasarkan pada peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi pada orang-orang nyata, yang kesalahan mereka seringkali hanya karena bertahan hidup lebih lama dari tuannya. Sekarang kita akan membuka dosier era Uthmaniyah dan melihat mekanisme-mekanisme yang tanpa sentimen membersihkan mereka yang menjadi merepotkan. Karena kekejaman sejati dari nasib Sumbul A bukan terletak pada bagaimana dia meninggal, melainkan pada kenyataan bahwa di abad ke-16 yang nyata, umur panjangnya dan kedekatannya dengan tahta sendiri adalah pertanda paling pasti dari bencana. Pemirsa yang berharga, waktumu semulia restu Sultan. Tatapanmu bagai sejuknya air mancur di terik musim panas bagi kanal kami. Izinkan kami membisikkan di telingamu. Satu gestur kecil, klik subscribe, akan mengukuhkan persekutuan rahasia kita. Dengan dukunganmu,
kronik istana akan berbicara dengan suara-suara yang tak pernah terdengar. Berikan kemurahan hati pribadi ini, dan kita akan lanjutkan pesta pikiran ini bersama. Penulis skenario serial ini melakukan langkah jenius meski sama sekali tidak lazim dalam kisah-kisah Ottoman. Mereka mengambil salah satu sosok paling suram dan kontroversial dalam hierarki istana, Qasim, dan membalikkan karakternya secara total. Dari penjahat potensial, algojo harem yang kejam, mereka menciptakan Sumbul, dan penonton pun langsung memberikan suara dengan hati. Karena Sumbul Aga adalah jawaban terapeutik atas kekejaman dunia itu. Dalam serial di mana setiap karakter kedua menahan nafas menunggu tikaman dari belakang, dan setiap karakter pertama mempersiapkannya, Sumbul menjadi nafas kehidupan yang normal. Ciri utamanya adalah kemanusiaan yang luar biasa, hampir heroik. Sementara intrik perebutan tahta merajalela, ia justru khawatir tentang vas yang pecah atau merasa malu mendapat pujian. Ini adalah pembalikan yang disengaja. Qasim dalam sejarah, terutama yang menjabat sebagai Kapi Agassi, Qasim Agung, adalah sosok dengan kekuasaan dan rasa takut yang luar biasa besar. Mereka mengontrol harem, inti kehidupan pribadi sultan, sekaligus akses kepadanya. Mereka ditakuti, dibenci, dan ditakuti. Mereka jelas tidak dipeluk secara spontan seperti yang dilakukan Hurrem kepada Sumbul. Namun pembalikan inilah yang justru berhasil. Penonton lelah dengan perebutan kekuasaan yang tak berakhir. Mereka menginginkan sosok seperti kita di balik tembok kelam Topkapi. Seseorang yang hanya ingin melakukan pekerjaannya dengan baik, menghibur tuannya, dan secara diam-diam menghangatkan diri di dekat tungku dengan secangkir kopi. Sumbul menjadi sosok yang mudah diterima di pusat mesin kekaisaran. Humornya bukan sekedar lelucon, itu adalah mekanisme bertahan hidup dan cara melihat dunia dengan sudut pandang lain. Kesetiaannya kepada Hurrem adalah mahakarya cerita tersendiri. Awalnya, sebagai pejabat istana yang berpengalaman, ia memandang keanehan berambut merah dari Rogatin itu dengan sikap superior, sedikit meremehkan profesional terhadap pendatang baru yang belum berpengalaman. Namun, ia menyaksikan transformasinya dari budak Roxelana menjadi Hurrem Sultan. Dan di sini, para penulis memberikan kemewahan langka bagi dunia itu, pilihan pribadi. Ia tidak melayaninya atas perintah, ia bersumpah setia kepadanya. Menjadi agen rahasianya, orang kepercayaannya, dan pada akhirnya hampir seperti anggota keluarga. Ia mengajarinya bahasa dan adat istiadat bukan sekedar sebagai mentor, tetapi sebagai pendamping dalam pendakiannya. Ini bukan kisah tentang budak dan nyonya, tetapi aliansi dua pribadi cemerlang yang saling menemukan dukungan di akuarium penuh hiu istana sultan. Setelah kematian Hurrem, kesetiaannya secara logis berubah menjadi pengabdian kepada Mihrimah Sultan, kelanjutan dari nyonyanya. Ini memberikan kedalaman tragis pada karakternya. Ia adalah penjaga bukan hanya jabatan, tetapi juga kenangan dan warisan. Dan inilah seluruh sihir dari karakter ini. Sumbul Aga dari serial adalah utopia yang mengharukan. Dia membuktikan bahwa bahkan dalam sistem paling tak manusiawi yang dibangun atas perbudakan dan kekuasaan absolut, seseorang bisa tetap menjadi manusia. Bisa bercanda, bersedih, setia, bukan karena takut, tetapi dari hati. Dia adalah sahabat terbaik yang kita inginkan ada di samping kita, seandainya kita secara ajaib terlempar ke abad ke-16 di Istanbul. Bukan seorang pasha dengan pasukan, bukan sultan dengan kas negara, melainkan sang Qasim periang, licik dan berjiwa hangat dengan mata berapi-api ini yang siap menyuguhkan teh, menuang racun dari piala, dan mengatakan dengan jujur ketika gaun itu tidak cocok untuk Anda. Dan sekarang, lupakan sejenak sang penjaga harem yang periang, bijaksana, dan hampir seperti ayah dari serial. Sumbul Aga sejarah adalah karakter dengan kaliber yang berbeda. Ini bukan teman pintar, ini adalah bayangan di Singgasa.
Kisahnya tidak dimulai dengan merawat Hürrem di masa depan, melainkan di era yang kemudian dalam kronik Utsmani disebut Kesultanan Wanita. Dan peran kuncinya dalam permainan ini dia mainkan di masa padishah paling rentan dan aneh, Ibrahim I, yang dijuluki Si Gila. Ibrahim naik tahta pada tahun 1640 setelah eksekusi kakaknya, Murad IV, yang keras. Bayangkan suasana saat itu. Sultan sebelumnya memerintah dengan tangan besi, eksekusi siapapun yang menimbulkan kecurigaan sekecil apapun, dan di bawahnya, harem membeku dalam ketakutan. Dan kemudian muncul Ibrahim, seorang pria yang telah menghabiskan 22 tahun dalam kafes terkenal, sangkar untuk para pangeran. Dia tidak siap, dia takut akan segalanya, dan justru ketakutan inilah yang menjadi kartu truf bagi mereka yang menginginkan kekuasaan. Saat itu, Sumbul Aga sudah bukan sekedar Kasim kulit hitam utama yang mengelola harem. Melalui tangannya, semua informasi berlalu, gosip, pengaduan, suap dari para pasha provinsi yang menginginkan promosi. Dia mengontrol akses ke sultan, dan di bawah Ibrahim, kontrol ini menjadi mutlak. Disinilah paradoks utama kekuasaannya berada. Ibrahim terobsesi dengan wanita dan kemewahan. Harem berkembang hingga ukuran yang luar biasa. Legenda mengatakan dia memerintahkan pencarian wanita paling gemuk di seluruh kekaisaran atau melapisi salah satu ruangan dengan bulu sabel. Keinginan gila, siapa yang menuruti mereka? Siapa yang menyediakan sultan dengan selir-selir baru? Siapa yang mengelola rumah tangga gila ini? Sumbul Aga. Dia menjadi pemasok kesenangan yang tak tergantikan dan karenanya penyaring utama realitas bagi sang padishah. Kekuasaannya sungguh luar biasa besar. Sezaman menulis bahwa siapapun yang ingin mendapatkan jabatan apapun di ibu kota atau provinsi, pertama-tama harus mendatangi Sumbul Aga dengan membawa persembahan yang sangat besar, baru kemudian pergi ke Wazir Agung. Dia adalah salah satu orang terkaya di negara itu. Namun di Kesultanan Utsmaniyah ada hukum besi, semakin tinggi terbang, semakin mengerikan jatuhnya, terutama jika pelindungmu adalah seorang sultan yang labil. Sumbul Aga memainkan permainan berbahaya. Di satu sisi, ia menuruti kelemahan Ibrahim, memperkuat kekuasaannya sendiri. Di sisi lain, ia adalah bagian dari garda harem lama yang erat hubungannya dengan Ibu Sultan, Kosem Sultan, dan Wazir Agung Kara Mustafa Pasha. Kelompok ini berusaha mengendalikan kapal negara yang oleh Sultan Ibrahim diarahkan langsung ke karang kegilaan. Kas negara kosong, korupsi merajalela, pasukan Janisari mulai bergolak. Puncaknya terjadi pada tahun 1647-1648. Ibrahim yang mencurigai, bukan tanpa alasan, adanya konspirasi, memulai pembersihan secara ganas. Ia menghukum mati Wazir Agung, mulai berkonflik terbuka dengan ibunya. Dalam atmosfer paranoia umum ini, Sumbul Aga berubah dari sekutu menjadi ancaman potensial. Ia tahu terlalu banyak, ia mengontrol terlalu banyak, dan ia adalah simbol pemerintahan perempuan yang ditentang oleh Janisari dan ulama. Akhirnya datang dengan cepat dan kejam. Pada musim panas 1648, pemberontakan yang terorganisir dengan baik meletus. Syekhul Islam mengeluarkan fatwa tentang penurunan Sultan Ibrahim karena alasan kegilaan. Janisari dan Sipahi mendukungnya. Ibrahim digulingkan dan dipenjarakan. Putranya yang berusia 6 tahun, Mehmed keempat, diangkat ke tahta. Namun kudeta bukan sekadar pergantian papan nama. Ini adalah penggantian total jajaran kepemimpinan. Semua pendukung kunci rezim lama harus disingkirkan. Dan Kasim Hitam Utama, tangan kanan sang padishah yang gila, berada di puncak daftar itu. Sumbul Aga ditangkap hampir seketika. Tidak ada pengadilan panjang, tidak ada intrik. Ia dihukum mati tak lama setelah penurunan Ibrahim pada tahun yang sama, 1648. Menurut beberapa sumber, ia dibunuh di rumahnya sendiri. Menurut lainnya, eksekusi dilakukan secara publik sebagai simbol runtuhnya sistem yang busuk. Kekayaannya yang kolosal disita untuk kas negara yang sangat membutuhkannya. Demikianlah akhir hari-hari Sumbul Aga yang sesungguhnya. Ia adalah produk dan penerima manfaat dari sistem kesultanan para wanita, namun sekaligus menjadi sandarannya. Ketika sistem itu mengalami malfungsi dalam diri Sultan Ibrahim untuk bertahan hidup,
Ia memuntahkan dan mencerna pelayan-pelayannya yang paling berkuasa. Namun, mari kita kembali ke masa pemerintahan Sulaiman dan Hurem. Di balik fasad cerah Sumbul versi serial, tersembunyi sosok yang jauh lebih kompleks, bisu dan perkasa. Bukan karakter, melainkan sebuah fungsi. Bukan nama, melainkan sebuah jabatan. Jika Hurem adalah pikiran strategis, maka Kasimnya adalah penggerak, suaranya di balik tembok harem dan tentakelnya yang meraba-raba koridor istana. Duta Besar Venesia Bassano, yang laporannya penuh dengan kengerian sekaligus kekaguman, meninggalkan bagi kita sebuah detail kunci. Ia menyebutkan seorang orang milik sultana, seseorang yang memasuki kamarnya ketika orang lain tidak berani menaikkan pandangan. Dia adalah seorang manajer, bendahara, dan diplomat utama dalam satu sosok. Nama aslinya tidak diabadikan sejarah, larut dalam istilah birokrasi, aga. Namun siluetnya muncul melalui abad. Orang ini tidak sekedar menyampaikan pesan, dia mengesahkan transaksi yang dapat membuat seorang pasha bangkrut. Dia bernegosiasi untuk pembelian tanah, mengelola kekayaan yang Hurem kumpulkan dengan perhitungan dingin. Dia adalah bayangannya dengan akses kepada cahaya. Satu-satunya laki-laki, jika seorang Kasim bisa disebut demikian, yang memasuki ruangannya bukanlah kejahatan. Dan kini, detail utama yang mengubah birokrat ini menjadi figur hampir sebesar skala Hollywood. Sulaiman, psikolog kekuasaan yang tajam, secara khusus memberikan pelayan ini atribut eksternal dari kemewahan. Menurut kesaksian Bassano yang sama, manajer Roxelana itu selalu datang dan pergi sesuka hatinya, berpakaian sangat kaya dan diiringi oleh 30 budak. Mari kita berhenti sejenak pada gambaran ini. Bukan pelayan sederhana yang menyusuri dinding, tetapi pejabat tinggi dalam brokat dan bulu cerpelai, dengan iring-iringan yang layak bagi seorang wazir. 30 budak, itu adalah pagar hidup, itu adalah simbol, itu adalah pesan. Sang Sultan membuat jabatannya yang tak terlihat menjadi terlihat. Itu adalah langkah jenius. Dengan demikian, kekuasaan Hurem termaterialisasi. Kehendaknya menemukan wujud, langkah, dan bobot. Ketika Sumbul Aga melintasi halaman, semua orang melihat bukan seorang Kasim, tetapi monumen bergerak dari pengaruh Haseki. Itu adalah film, berabad-abad sebelum penemuannya. Inilah orang yang abstrak ini, namun luar biasa konkret dalam kewenangannya, yang menjadi benih dari mana sumbul fiktif itu tumbuh. Serial ini mengambil esensinya, kesetiaan absolut, akses ke sultan, peran sebagai penghubung dengan dunia, dan menghadiahkannya jiwa, humor, nama. Sejarah justru meninggalkannya sebagai fungsionaris tak berwajah, yang individualitasnya dikorbankan untuk pengabdian. Ironisnya, sang prototipe mungkin jauh lebih menakutkan dan tragis daripada perwujudan layarnya yang manis. Kasim paling berkuasa pada masanya di harem perempuan paling berpengaruh di kekaisaran, dan kita tidak tahu namanya. Masa pemerintahan Hurem Sultan bukan hanya zaman keemasan kekaisaran, tetapi juga era di mana intrik adalah mata uang resmi dan harga untuk kepercayaan diukur dengan tahun-tahun kehidupan. Bagaimana rasanya dalam kondisi seperti itu menjadi seseorang yang perannya adalah menjadi bayangan, telinga dan tangan perempuan paling berpengaruh di Kekaisaran Ottoman? Katakanlah, seorang kapi aga tertentu, cikal bakal Sumbul itu, berhasil naik ke puncak, menjadi kepala Kasim dan tangan kanan Haseki. Jam beredarnya sangat menyilaukan, tetapi di top kapi, bintang-bintang jatuh dengan cepat dan sunyi. Lalu, nasib apa akhirnya yang menantinya? Senja sunyi dalam sangkar emas. Misalkan Kasim kita bukan sekadar pelayan, melainkan jenius survival. Dia melewati semua penyaringan, tidak membuat musuh bebuyutan, tidak menjadi pion dalam permainan lawan-lawan harem seperti Mahidevran, tangannya tak pernah gemetar menjalankan tugas-tugas paling sensitif. Dia bertahan dari eksekusi Ibrahim Pasha, bahkan hingga pergulatan sengit para pewaris. Tampaknya dia menang. Namun medali itu memiliki sisi sebaliknya, tubuhnya sendiri. Kastrasi yang dilakukan di masa kecil adalah tiket ke dunia ini, tetapi juga hukuman seumur hidup. Badai hormonal atau lebih tepatnya ketiadaannya melakukan perbuatan gelapnya. Osteoporosis mengubah tulang menjadi porselin rapuh.
Metabolisme melambat menyebabkan obesitas dan diabetes, penyakit yang diobati oleh tabib Usmaniyah dengan herbal dan pembedahan darah. Asam urat, penyakit raja itu, mengerutkan sendi dengan rasa sakit yang tak tertahankan setelah pesta yang wajib dihadirinya. Dia mati bukan di permadani dekat kamar sultan, melainkan di ruangnya yang sederhana, berbau obat-obatan dan herbal kering. Di sisinya bukan Hurrem, melainkan murid-murid Qasim yang diam, yang sudah mengincar posisinya. Kematiannya bukan peristiwa untuk catatan sejarah, itu hanya catatan administratif. Kapi Aga Si Anu wafat, posisinya digantikan Si Anu. Kekayaannya yang terkumpul selama bertahun-tahun mengabdi disita dengan rapi ke kas negara. Demikianlah tradisinya. Yang tersisa darinya hanyalah wakaf kecil, sumbangan sederhana, dan legenda di antara para Qasim muda tentang bagaimana seseorang bisa menempuh seluruh jalan dan mati di tempat tidurnya sendiri. Ini adalah akhir yang positif, namun tidak kalah kejam, menjadi hantu selagi masih hidup dan menghilang tanpa gema. Dan sekarang, mari kita nyalakan mode thriller politik. Tahun 1550-an. Anak-anak Hurrem telah dewasa, dan istana terpecah menjadi faksi Bayezid dan Selim. Qasim kita ini bukan sekedar pelayan, dia adalah logistik kunci, kurir, penjaga rahasia. Dia tahu surat-surat apa yang dikirim ke Raja Polandia, berapa banyak emas yang disalurkan ke Khan Crimea, apa yang dibisikkan dalam divan rahasia Hurrem dan Rustem Pasha. Dia adalah arsip hidup dengan akses ke semua informasi. Dan kemudian, hal yang tak terelakkan terjadi. Salah satu pihak memutuskan bahwa arsip ini perlu dihapus. Bukan karena kebencian, melainkan perhitungan dingin. Racun menjadi alat bukan untuk balas dendam, melainkan untuk kebersihan. Bukan harus arsenik dengan gejala kasarnya. Bisa jadi nardedan yang eksklusif, campuran candu dan helebore yang menyebabkan kemunduran perlahan, mirip tuberkulosis. Atau minuman khusus, setelahnya jantung hanya berhenti berdetak dalam tidur. Tragisnya, cawan minuman itu bisa saja disuguhkan oleh orang yang dianggapnya sahabat, Qasim muda yang selama ini ia lindungi, tabib yang ia percayai mengobati luka lamanya. Perintah itu dijalankan dengan sempurna karena semua orang di Topkapi paham roda keberuntungan telah berputar. Kematiannya akan dicatat sebagai serangan mendadak atau gangguan pencernaan. Jenazahnya akan cepat dikubur tanpa penghormatan. Dan seminggu kemudian, di istana orang sudah membicarakan rumor-rumor baru. Ia telah menjadi bahan habis pakai dalam permainan besar, bidak catur yang disingkirkan dari papan, bukan karena mengganggu, tapi sekedar untuk membersihkan arena. Skenario ketiga, eksekusi sebagai pernyataan politik. Ini adalah opsi yang paling publik dan berdarah. Misalkan setelah kematian Hurrem pada 1558 atau Sulaiman pada 1666, kekuasaan beralih ke partai baru. Nurbanu yang menjadi valide sultan di masa Selim kedua melakukan pembersihan total di harem dari garda lama. Qasim kita ini adalah simbol hidup dari era Hurrem, bayangan pribadinya. Dia merepotkan. Lebih dari itu, dia bisa dituduh melakukan hal-hal grotesk, konspirasi dengan Persia, sihir, atau pencurian dari kas negara. Ia tidak akan dicekik diam-diam dengan tali di ruang bawah tanah. Tidak. Eksekusinya akan dijadikan tontonan. Mungkin ia akan dihukum dengan kait ikan, hukuman klasik bagi pejabat tinggi, di mana tubuhnya digantung untuk dilihat semua orang di gerbang istana. Atau, seperti Ibrahim Pasha, dicekik dengan tali busur panah setelah pengadilan contoh. Ini akan menjadi pesan untuk seluruh istana. Era telah berakhir. Semua ikatan terputus. Loyalitas sekarang harus dibuktikan kepada kami. Ada pula opsi lain, kematian yang terhormat. Mengetahui firman, keputusan sultan itu, seperti banyak pejabat Utsmani lainnya, ia mungkin memilih untuk sendiri membelah nadinya di hammam atau meminum dosis opium yang mematikan. Ini akan mempertahankan sedikit kesan harga diri dan melindungi harta kekayaannya dari penyitaan total.
Bunuh dirinya itu akan menjadi dinas terakhir yang dijalankan dengan sempurna. Ia menyingkirkan dirinya sendiri, membebaskan para algojo dari pekerjaan mereka. Apa yang lebih mungkin? Mari kita bicara terus terang. Jika kita melihat statistik semua Qasim Agung pada abad ke-16, gambaran yang muncul suram. Hanya 1 dari 3 yang meninggal di tempat tidur karena usia lanjut dan penyakit. 1 dari 4 mengakhiri hidup mereka secara kekerasan atas perintah dari atas. Sisanya menghilang dalam kabut sejarah, dibuang ke eyalet atau provinsi terpencil di mana mereka merana karena rindu dan kekurangan, atau kematian misterius yang kronik tidak merasa perlu menyampaikan detailnya. Sunbul, hipotetis, di bawah Hurrem berjalan di atas mata pedang Yatagan setiap hari. Kekuasaannya adalah ilusi, sepenuhnya bergantung pada senyum seorang perempuan. Keamanannya hanyalah fata morgana yang dipertahankan oleh pelayanan yang sempurna. Ia bisa menjadi Qasim terkuat di kekaisaran pada suatu hari dan menjadi mayat tanpa nama dalam karung di dasar Bosporus pada hari berikutnya. Nasib kejamnya bukan pengecualian, melainkan aturan. Aturan permainan bernama Topkapi, di mana bidak-bidak hanya bernilai selama pergerakan mereka di papan menguntungkan para pemain. Dan ketika langkah mereka telah dilakukan, mereka disingkirkan tanpa penyesalan. Diam-diam, tanpa suara, dan paling sering, tanpa kenangan. Jadi, apakah tidak ada sedikit pun harapan akhir bahagia untuk Sumbul AA? Baiklah, mari kita bicara tentang akhir bahagia. Tentang skenario langka itu yang bagi seorang Qasim Agung Sultan setara dengan memenangkan lotre dengan peluang tipis. Kita akan tinggalkan Sulaimanie, aula marmer yang sejuk dan bisikan intrik yang abadi di luar layar. Pahlawan kita, anggaplah ini Sumbul AA dalam salah satu realitas yang mungkin, naik kapal. Bukan di ruang kargo seperti barang, tetapi digeladak sebagai penumpang terhormat. Jalannya bukan menuju pengasingan, tetapi meraih kerajaan baru. Ke Kairo. Kairo bukan sekedar kota, ia adalah pusat kekaisaran Ottoman bagi mantan pejabat istana yang telah pensiun. Tempat di mana matahari terbenam karier berubah menjadi matahari terbenam kehidupan yang keemasan. Bayangkan, 30 tahun pengabdian telah berlalu. Kau menjaga rahasia paling mengerikan. Kau tahu di mana kerangka secara harfiah dikuburkan. Kau adalah kompromi berjalan. Dan alih-alih menjadi sasaran, kau diberi tiket kelas 1 dan langganan seumur hidup untuk masa tua yang makmur. Kapal berlabuh, dan disinilah keajaiban sebenarnya dimulai. Kau bukan sekedar pegawai tua yang telah pensiun, kau adalah seorang kezlar AA yang telah purna tugas. Gelar ini bekerja seperti kartu kredit hitam dengan limit tak terbatas di dunia pengaruh. Ya, kas negara membayarmu pensiun yang sederhana dan memberikan jatah gandum. Tapi itu hanyalah latar, dekorasi. Modal sesungguhnya adalah koneksimu, kecerdasanmu, dan imperium dagang yang kau bangun diam-diam selama bertahun-tahun ini, sementara kau terlihat hanya menyuguhkan kopi kepada Sultan. Investasimu dalam kafilah dagang, kedai kopi di Istanbul, sutra dan rempah kini menghasilkan pendapatan yang membuat gaji Sultan terlihat seperti uang saku. Di Kairo, kau tidak sekedar memiliki rumah, kau memiliki istana utuh yang lebih mirip benteng. Ia dijaga bukan oleh pelayan biasa, melainkan oleh garda pribadi dari orang-orang Nubia yang setia atau mantan Janisari, yang baginya perkataanmu adalah hukum. Kabar burung mengatakan beberapa AA bahkan memiliki pasukan kecil mereka sendiri, mampu menghadapi pasukan Pasya setempat jika mereka mengira mantan pelayan adalah mangsa yang mudah. Dan kini kau melangkah ke jalan. Ini bukan sekadar jalan-jalan, ini adalah penampilan. Kau dikenali. Dengan menundukkan kepala, mereka memberi jalan. Kau menjadi pusat gravitasi dari seluruh kawasan, tempat tinggal orang-orang sepertimu. Sebuah distrik di mana semua orang saling memahami tanpa kata-kata. Sebuah dunia yang dibangun bukan atas darah, melainkan atas pengalaman bersama bertahan hidup di puncak. Hidupmu bukanlah kemerosotan. Ini adalah permajaan dalam status peramal. Kau adalah seorang dermawan. Kau mendanai pembangunan air mancur karena kau tahu harga air bersih. Kau berinvestasi di madrasah karena kekuatan pengetahuan adalah satu-satunya yang tidak bergantung pada kekuatan fisik.
Kau adalah penenggah dalam perselisihan pedagang lokal karena kata-katamu ditimbang pada neraca kebijaksanaan istana dan tidak terbebani oleh nepotisme. Mereka datang kepadamu untuk nasihat. Mereka mendatangimu untuk perlindungan. Di malam hari di kediamanmu yang dipenuhi aroma kopi dan dupa mahal, percakapan pun mengalir. Kau berdiskusi politik dengan Gubernur Utsmaniyah Setara karena kau mengenal secara pribadi 3 sultan sebelumnya. Kau lebih memahami segala aliran politik di istana Istanbul daripada siapapun di sini. Jaringan informanmu bekerja lebih cepat dari pos resmi. Kau tidak terlibat dalam konspirasi, kau berada di atasnya. Keamananmu adalah dividen dari 30 tahun pengabdian yang tak bercela. Lalu bagaimana dengan Sumbul? Dalam versi yang paling positif ini, kematiannya bukanlah belaji di lorong gelap atau racun dalam syarbet. Ini adalah kematian di tengah murid-murid, pelayan, dan mereka yang telah ia lindungi. Kematian di ranjang sendiri, di usia yang untuk profesinya yang berbahaya, terasa fantastis. Ia dimakamkan dengan kehormatan di kompleks amal yang ia dirikan sendiri. Namanya terpahat di batu bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai wakif, dermawan, pembangun, orang terhormat. Itu adalah jalan keluar yang perfect, mempertahankan kekayaan, meraih kekuasaan, tetapi tanpa beban tanggung jawab tertinggi yang mematikan. Mengubah kerentananmu, ketiadaan ahli waris yang dulu menjebakmu menjadi pelayan ideal, menjadi kekuatan utamamu. Kau bukan ancaman bagi siapapun sebagai penuntut tahta, dan karenanya kau dibiarkan menjadi kaya dan berpengaruh. Itu adalah kontrak sosial yang paling halus. Kau mengorbankan satu hal untuk pada akhirnya mendapatkan segalanya. Dan hanya segelintir yang mampu mempertaruhkan dan memenangkan permainan ini. Tetapi jika seseorang berhasil, musim emasnya di Kairo mengalahkan fajar istana manapun.